Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa BIN Projamin Jawa Timur, saat ini kami berada di Desa Kedung Jati. Ini dusun mana, Pak? Dusun Kayen. Dusun Kayen, Desa Kedung Jati, Kecamatan Kabo, Kabupaten Jombang. Saat ini kami sedang melihat atau turut mengawasi dalam proses pembangunan jembatan. Ada pembangunan jembatan. Sungainya sungai apa ini, Pak, namanya? Sungai Marmoyo. Sungai Marmoyo, aliran Sungai Marmoyo. Ini jembatan dibangun pada anggaran tahun ini, tahun 2023, yaitu untuk bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, kegiatan pembangunan jembatan di Dusun Kayen, 1 unit, volumenya 12 kali 1,5 meter dengan jumlah dana 85 juta sebagai pelaksana atau tim pelaksana kegiatan Desa Kedung Jati. Pemirsa, untuk jembatan ini memang mendesak untuk dibangun karena apa? Sungai Marmoyo ini kalau pas musim hujan dan airnya itu ketika hujan deras itu biasanya penuh dan alirannya sangat deras sekali. Nah, dulu pernah terjadi ketika hujan deras kemudian airnya penuh, karena ini termasuk aliran sungai pembuangan dari atas sana, Marmoyo sana, itu sangat deras sekali dan menghancurkan semua jembatan yang ada pada saat itu. Nah, sehingga pada saat ini dibangun jembatan permanen agar kuat dan tidak mudah diterjang oleh derasnya aliran sungai Marmoyo ini. Dan ini dibuat juga lebih tinggi posisinya dari posisi sungai, karena biasanya kalau hujan ini sampai penuh, hujannya sampai penuh dan alirannya itu sangat deras sekali. Kalau jembatannya tidak kuat itu biasanya bisa terbawa air atau terhempas air. Ini anggaran tahun ini, Pak G. Selain jembatan di sini mungkin ada yang dibangun lagi, Pak? Untuk jembatannya hanya ini aja. Oh, jenengan bukan orang sini? Bukan. Jenengan? Oh, pekerja. Ini pekerjanya bukan orang sini semua ini? Iya. Masnya ini orang sini ya? Oh, iya, iya. Pelaksananya? Tim pelaksananya? Jenengan bukan tim pelaksana, bukan? Oh, pekerja. Oh. Tapi tahu ya, ini kalau pas musim hujan itu biasanya sampai penuh airnya ya? Iya. Ya, deras sekali ya? Ya, deras sekali ya? Ya. Saya karena pernah lihat itu jembatan yang belum kemarin pernah terbawa air dulu, pernah ya? Nggak pernah. Pernah. Di sana juga pernah. Oh, iya. Yang posisi dibangun sekarang. Oh iya, iya. Kalau yang sana itu tahun 2001 ya? Itu sudah keluar. Tahun kemarin sempat banjir nggak sih? Pada musim hujan sama? Tiap tahun, Pak. Tiap tahun, Pak. Tiap tahun pasti banjir. Iya, iya. Untuk jembatan tahun ini yang dibangun hanya ini aja ya, untuk aliran sungai ini? Dua. Dua. Sama yang di barat satu. Ada? Iya. Tahun ini ya? Tahun ini juga. Oh iya, iya, iya. Ini kenapa volumenya kok dibuat nggak sama? Kalau sana agak lebar, sini hanya 1,5 meter ya? Kalau masalah itu saya kurang tahu. Oh iya. Oh, ini sana itu bukan jalan ya? Nggak ada jalan besar ya? Iya. Hanya menghubungkan ke rumah penduduk ya? Iya. Kalau sana kan langsung jalan besar benar. Iya. Jadi supaya bisa dilewati mobil mungkin. Iya. Kalau sini enggak. Kan jalan umum. Nggih. Jenengan namanya sinten? Mas Agus. Agus. Nggih. Kalau menurut jenengan untuk bangunan yang saat ini dilaksanakan sudah cukup kuat atau bagaimana menurut jenengan? Kalau sebelumnya jembatan apa sebelumnya? Dari bambu. Oh, dari bambu ya? Iya. Oh, nggih. Jadi ini tahun ini baru dicor ya? Iya, baru pelaksanaan pengotoran baru tahun ini. Kalau bawahnya itu, Pak, untuk apa jenenge? Apa ya namanya? Itu cor atau dari besi, Pak, yang bawahnya itu? Untuk dasarnya?
Wah, itu saya juga kurang tahu. Ini. Ya itu Besi ya? Oh, BF ya? Oh, nggih. Bisa lebih kuat kalau BF biasanya gitu. Oke. Oh, untuk tahun ini, tahun anggaran ini ada 2 jembatan dibangun. Ini dengan yang sebelah sana ya. Sana sebelah mana? Di barat. Iya. Nah, baratnya ini ya. Baratnya jembatan ini ya. Sebelah sana ya. Dam. Oh, dam. Oh, ada dam truk gitu ya. Iya. Belum, sudah selesai belum? Belum juga. Sama kayak Oh ya, sama ya. Dalam proses finishing ya. Ya. Finishing. Oke. Oke, Mas, makasih ya. Saya tak coba lihat sana. Oke. Yuk, Sun. Kedua, sama dengan yang pertama tadi. Ini cuma beda lebih lebar pemirsa. Lebih lebar dan bentuknya aja yang beda untuk bawahnya. Ini pemirsa. Nah, ini sama anggarannya untuk jembatan ini anggaran tahun 2023. Ini juga masih dalam proses finishing. Sama posisinya ini jembatan Sungai Marmoyo yang pada saat musim hujan biasanya airnya itu meluber sampai jalan dan arusnya sangat kencang sekali, sehingga kalau jembatan tidak kuat biasanya bisa terbawa oleh arus. Itu persoalannya di sini karena arusnya sangat deras sekali untuk aliran Sungai Marmoyo ini. Dan untuk anggarannya berbeda pemirsa. Ini kalau yang tadi itu 85 juta, ini karena lebih lebar. Kalau panjangnya sama pemirsa, panjangnya sama. Dan ini anggarannya, ini dapat kita lihat di prasasti. Ini 1 unit ini panjangnya 12 meter kali 2 meter 2,40 meter lebarnya, panjangnya 12 meter, dan jumlah anggarannya ini lebih besar yaitu 140 juta. Pelaksana TPK Desa Kedung Jati. Nah, ini pemirsa, dan nanti kami akan konfirmasi kepada kepala desa setempat untuk pembangunan jembatan ini. Ini kegiatannya namanya pembangunan jembatan makam, karena ini menghubungkan desa. Ini di dusun mana ini? Ini dusun Tempuran, pemirsa, dusun Tempuran. Ini menghubungkan dengan makam. Nah, kita lihat. Nah, di sebelah itu ada makam, juga ada musola, tapi juga ada rumah warga juga. Nah, di rumah warga sana itu juga ada jalan yang arah ke timur kan Salangge. Ini makam. Ini makam, makanya ini dinamakan jembatan menuju makam Desa Tempuran pemirsa. Ini masih baru, masih dalam proses pengurukan, juga ini masih dalam finishing untuk jembatan ini. Nah, ini pemirsa, kondisinya seperti ini. Ini sungainya memang dalam sekali sungainya. Namun kalau musim hujan ini amber, penuh airnya dan arusnya deras sekali. Dulu pernah terjadi semua jembatan hancur karena derasnya arus Sungai Marmoyo ini. Tapi ini namanya Sungai Marmoyo, tetapi posisinya di Desa Kedung Jati, Kecamatan Kabu, Kabupaten Jombang. Oke pemirsa, demikian yang dapat kami sampaikan. Berikutnya kita konfirmasi ke kepala desa setempat. Kepala desa setempat nanti bisa menjelaskan detail tentang fungsi manfaat jembatan ini, dan ini merupakan bangunan mendesak yang harus segera dibangun oleh pemerintah desa karena memang kondisinya mendesak.
perlunya ada jembatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan kami Tim Pro Jamin Jawa Timur. Saat ini kami berada di Balai Desa Kedung Jati, Kecamatan Kabu, Kabupaten Jombang. Pada siang hari ini kami berkoordinasi dengan Bapak Kepala Desa Kedung Jati terkait dengan pembangunan jembatan Sungai Marmoyo, itu Pak, Sungai Marmoyo, di mana kami ketahui dan informasi dari masyarakat, Sungai Marmoyo itu ketika musim hujan itu seringkali banjir, bahkan meluber ke jalan, dan arusnya itu kencang sekali, sehingga pada saat musim hujan atau banjir tersebut, jembatan-jembatan itu banyak yang terbawa oleh arus. Nah, kemarin kami lihat ke lokasi, ada 2 jembatan yang dibangun menghubungkan dengan makam Pak G kemarin ya, yang sebelahnya itu menghubungkan pemukiman masyarakat dengan sebelahnya, dan itu hanya untuk jalan kaki atau motor yang luasnya lebarnya kemarin ada yang 1,5 meter Pak ya. Itu memang penting sekali dan sangat mendesak dibutuhkan oleh masyarakat setempat. Karena apa? Selama ini itu masih menggunakan jembatan bambu, dan hampir setiap tahun itu informasinya itu harus membangun karena setiap tahun terhempas oleh arus Sungai Marmoyo yang begitu kencang, begitu deras. Nah, di sini kami akan konfirmasi dengan Pak Kepala Desa, nanti beliaunya bisa menjelaskan. Pak Lurah, kami mau menanyakan terkait jembatan tersebut. Jembatan tersebut ada 2 Pak ya, yang sebelah timur dan sebelah barat. Yang sebelah timur itu anggarannya berapa? Kalau kami lihat dana BKK Pak ya, dan khusus anggarannya berapa? Kemudian yang sebelah barat berapa Pak? Karena volumenya beda. Ya. Untuk Pak jelaskan Pak. Yes, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai kepala desa, saya merasa senang karena apapun yang saya lakukan itu tujuannya untuk mensejahterakan warga kami. Dengan upaya-upaya saya usahakan, ternyata alhamdulillah sekarang ada di Desa Kedung Jati, termasuk di Dusun Kayen dan Dusun Tempuran, ada bantuan jembatan dari PKK. Nah, dari yang barat, sebelah barat itu Dusun Tempuran. Ya. Itu jembatannya lebarnya 2 meter, panjangnya 12 meter. Nah, itu anggarannya sebesar 140 juta. Itu alhamdulillah, karena selama saya jabat di Desa Kedung Jati kurang lebih sudah 4 tahun ya. Itu yang saya tahu itu sudah setiap tahunnya 3 kali untuk swadaya untuk pembuatan jembatan berupa bambu. Tapi setiap tahun setiap hujan banjir itu pasti hanyut, terseret banjir. Jadi itu akhirnya saya mempunyai inisiatif, mau mencari, punya teman-teman, akhirnya dari Dewan itu alhamdulillah sekarang sudah terbangun jembatan itu. Karena apa? Karena jembatan itu fungsinya sangat luar biasa ya, karena sangat dibutuhkan masyarakat. Karena jangan tahu sendiri, di sebelah makam kan sungai, di sebelah sungai, di selatan sungai kan warga. Nah, di situ tuh sudah berapa kali ada warga yang meninggal itu, kalau meninggal itu melewatnya itu ke arah timur. Ke arah timur kurang lebih ada kalau 600 meter. 600 meter, lalu kembali lagi ke barat. Nah, dengan itulah alhamdulillah, itu bukan untuk orang meninggal saja. Kalau ada orang punya hajatan ya otomatis ya setidaknya ya ada keruwetan. Karena apa? Karena jalannya dibuntu, otomatis mobil nggak bisa lewat. Nah, dengan adanya jembatan ini mungkin sangat bermanfaat sekali ya. Mudah-mudahan dengan ada jembatan ini masyarakat juga merasa senang sekali. Kalau ada orang yang meninggal yang sebagian selatan sungai itu sekarang sudah bisa langsung melewat situ. Hanya kalau dengan adanya jembatan ini kurang lebih paling ya 100 meter lah, 100 meter sudah nyampe makam. Itu intinya, itu fungsinya jembatan yang ada di Dusun Tempuran. Jadi itu anggaran 140 juta. Nah, terus yang di sebelah timur itu untuk Dusun Kayen. Itu juga sangat penting. Sama juga
prosesnya, sama juga kebutuhannya. Karena yang disusunkan juga gitu. Rendeng ini musim ini itu sudah hanyut jembatannya ya, sudah hanyut jembatannya. Waktu mau bangun jembatan itu diverifikasi dari pihak pemerintah yang apa untuk dari mana itu? Dari apa yang apa sebagai tugas dari PUPR Peperkim itu ya. Itu kan gini, kan waktu itu ada jembatannya. Ya. Tapi sudah hanyut lah. Waktu itu pas di irigasi ke situ kan sudah ada jembatan, sudah sekarang terhanyut hilang ya. gitu. Karena itu juga sangat penting ya, karena itu akses buat jalan warga saya untuk pertanian. Jadi keluar masuknya pertanian itu lewat jembatan itu. Karena kalau lewat jembatan yang sudah jadi itu juga berputar, mutarnya kan jauh juga. Kalau sudah ada bangunan itu alhamdulillah langsung bisa berjalan ke jembatan itu langsung ke sawah ya, langsung ke sawah. Itu kalau di situ itu lebarnya 150 cm meter itu. Nah, 1 meter 50 ya, 1 meter 50 itu anggarannya 85. Terus dapat swadaya 15 juta dari warga. Karena gini, karena waktu itu jembatannya kan mungkin mau dibuatkan, dibikinkan itu 1 meter 25 ya. Akhirnya dapat anggaran itu, akhirnya warga mintanya itu dibikinkan 1 meter supaya kalau ada apa perontok ya, perontok petani untuk perontok padi itu bisa lewat situ kan gitu. Akhirnya masyarakat urunan untuk swadaya itu ya. Swadaya itu. Jadi alhamdulillah dengan adanya jembatan, dua jembatan ini warga kami sangat berterima kasih karena sudah terbangunnya jembatan itu. Mungkin mudah-mudahan dengan warga desa Gedung Jati khususnya Dusun Kayin dan Dusun Tempuran bisa lebih sejahtera, lebih bangga, lebih bisa menikmati bangunan-bangunan tersebut. Karena kami sebagai kepala desa, kami juga nggak bisa berbuat apa-apa tanpa ada kebersamaan, kekompakan dengan warga. Insya Allah dan alhamdulillah saya selama jabat jadi kepala desa ini, alhamdulillah semuanya apa ya, kalau saya rasakan ya entah pendapat orang lain gimana, tapi kalau saya rasakan itu nyaman banget lah, nyaman dan kondusif. Itu yang saya rasakan ya. Karena yang tahu kan saya yang tahu. Nah, masalah nanti saya bilang seperti ini warga buju-buju itu terserah lah, tapi barangkali kalau jenengan kepingin project langsung warga, jenengan tolong kalau jenengan ada waktu jenengan apa ya, barangkali ketemu warga jenengan tanyakan gimana sih kinerja, bagaimana sih perilaku kepala desa ini, nanti jenengan kan bisa tahu jawabannya. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya juga terima kasih dengan kehadiran panjenengan. Mudah-mudahan silaturahmi ini selalu bisa menjadi silaturahmi dan menjadi persaudaraan yang sangat erat. Saya akhir kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, ini saya tambah sedikit tanya. Ini sekarang lagi ramai Pak ya, lagi ramai untuk Kabupaten Jombang ini terkait dengan kenaikan pajak. Kenaikan pajak SPPT ya, itu naiknya sampai berlipat-lipat ya, ada 505 kali atau berapa ya, 100%. Pak Lurah sudah tahu kenaikan itu, mungkin Pak Lurah bisa memberikan masukan atau mungkin himbauan kepada pemerintah. Apa kenaikan ini memberatkan masyarakat atau bagaimana? Menurut Pak Lurah gimana? Tapi gini ya, terkait kenaikan pajak itu memang ya kayaknya belum terasa di masyarakat kami, belum terasa. Karena apa? Karena PBB atau pajak yang tahun kemarin itu kan belum ada apa ya, belum ada maksudnya protokol dari warga, keluhan dari warga belum ada. Kayaknya belum terasa lah, belum terasa. Tapi yang pastinya nggak ada, masih terjangkau ya, masih terjangkau. Ternyata kan nggak ada keluhan aduan terkait pajak kan nggak ada. Jadi mungkin itulah. Jadi memang yang saya katakan padanya. Memang saya nggak pernah ada masyarakat yang mengeluhkan terkait kenaikan pajak itu. Nanti masih desa Pak ya, masih desa. Mungkin beda dengan yang pinggiran kota. Jadi kayaknya masalah pajak itu nggak ada permasalahan di sini. Alhamdulillah nggak ada permasalahan. Jadi
Kalau ini sebentar lagi Pak, pesta demokrasi akan pada bulan Februari yang 14 ya, masyarakat akan memberikan pilihannya untuk anggota DPR baik dari daerah, provinsi sama pusat, termasuk nanti presidennya. Nah, mungkin himbauan kepada masyarakat untuk bisa melakukan pemilihannya supaya memberikan hak demokrasinya. Moga Pak. Ya gini, ya memang lah sering saya sampaikan pada masyarakat, monggo lah, ini kan tahun-tahun politik, kita harus bisa mengkondisikan yang ada di desa kita. Monggo, panjenengan punya pendapat beda, punya pilihan beda, monggo, tapi tetap persaudaraan kita tetap kita utamakan. Kita jaga, ya. Marilah, ya memang lah demokrasi kan harus seperti itu. Saya sebagai kepala desa tidak bisa mengarahkan, tidak bisa, tapi tolong dijaga dengan kondusif. Jenengan punya pilihan ini, jenengan punya pilihan itu, hak panjenengan monggo. Semuanya tetap punya hak. Jadi nggak bisa kita arahkan. Tapi kami mohon janganlah sampai ada masalah-masalah hanya karena pilihan, beda pilihan aja. Jadi yang penting monggo jenengan punya pilihan siapa itu monggo. Tapi ayolah, masalah kekondusifan di desa, masalah persaudaraan, masalah kebersamaan, ayo kita utamakan, kita jaga itu. Jadi alhamdulillah di sini juga nggak ada lah istilahnya omongan yang lebih tinggi, lebih katakan harus milih ini, kayaknya nggak ada. Tetap biasanya masyarakat tetap itu ya menyalurkan hak aspirasinya ya, atau hak pilihannya ya, atau mungkin banyak yang golput atau gimana. Tapi kayak di Kedung Jati kan kayaknya nggak begitu nggak betul memerhatikan lah, maksudnya nggak betul memerhatikan, nggak begitu harus ayal-ayalan, nggak ada. Tapi ya tetap alhamdulillah, tetap masyarakat kami imbukan, tolong jangan sampai golput tanggal 14 Februari, tolong marilah kita salurkan hak pilih kita, jangan sampai kita golput ya. Jadi jangan disia-siakan momen yang sangat penting ini kan gitu. Tapi saya tidak mengarahkan salah satunya calon, salah satunya siapapun, saya tidak, cuma ya itu aja imbauan saya, monggo lah jangan sampai melakukan golput, eman kan gitu. Kalau imbauan untuk calon anggota DPR Pak selaku wakil rakyat, mungkin bisa memberikan himbauan Bapak selaku Pak. Kami tidak mengarahkan ya, tapi insya Allah warga sekarang kan sudah cerdas, sudah pinter ya, warga. Siapa yang sering ngasih bantuan mungkin ya tetap itu mungkin. Namanya ya kita dibantu ya saling jadi membantu kan gitu. Tapi itu juga kami tidak mengarahkan. Tapi saya selalu ingatkan lah, tolonglah siapa yang ngasih bantuan ya tolonglah dibantu lah, namanya kita manusia yang sama-sama bisa merasakan lah kan gitu. Itu aja kan gitu. Yang jelas anggota DPR harus benar-benar bisa mewakili rakyat. Kan gitulah. Bagi pemirsa, demikian bincang-bincang kami dengan Bapak Kepala Desa Pak Suwaji. Pak Suwaji, beliaunya memang cukup familiar dengan masyarakat. Beliaunya juga sangat perhatian dalam menjalankan tugas-tugasnya. Mudah-mudahan beliaunya dalam menjalankan tugas nanti bisa berjalan dengan baik sesuai dengan harapan masyarakat, dan mudah-mudahan bincang-bincang kami, pertemuan kami nanti bermanfaat untuk masyarakat. Amin. Khususnya Desa Kedung Jati, Kecamatan Kabupaten Jombang. Ya pemirsa, demikian informasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.